Pertolongan baru Si Hao di medan arena baru akhirnya dimulai dengan berbagai macam keanehan yang ia rasakan. Selain hutan jamur di desa Zu yang tumbuh begitu lebat, kekuatan kultivasi yang dimiliki Si Hao kini mendadak melemah yang mengakibatkannya kesulitan untuk terbang dengan cepat seperti biasa. Meski begitu, ia mampu mengambil hikmah di balik kemampuan terbangnya yang melambat karena Si Hao kini bisa mengamati dengan teliti benda-benda aneh di tempat tersebut. Salah satunya tulang belulang dari para makhluk misterius. Si Hao yang ditemani batu ilahi sahabatnya terus terbang, melaju di udara sebelum akhirnya mereka dikejutkan dengan suara unik yang memancarkan aura kekuatan alam atas. Iya, suara yang memekik telinga itu bersumber dari seekor burung menyerupai Phoenix biru perak. Namun dalam pandangan Si Hao, makhluk tersebut tidak mempunyai kepintaran. Dengan langkah pelan dan hati-hati, Si Hao lantas berhasil mendekati burung mungil tersebut untuk diajak berkenalan. Tapi hutan jamur bukanlah tempat yang dipenuhi hewan-hewan menggemaskan, melainkan monster-monster misterius yang bisa muncul kapan saja dari balik jamur-jamur raksasa. Ketika Si Hao masih mencoba menguak rahasia burung Phoenix, tiba-tiba saja batu ilahi berteriak ketakutan karena melihat sekawanan monster ular muncul dari balik jamur-jamur raksasa yang mirip kayak itu tuh. Tahu kan? Makhluk yang tidak pernah dijumpai Si Hao di alam bawah membuatnya curiga kalau tulang belulang yang diyakini berasal dari hewan-hewan alam atas sebelumnya telah dimangsa oleh mereka. Sadar kalau tempat baru yang sedang ditelusuri penuh dengan bahaya, batu ilahi terus berusaha memaksa Si Hao agar segera kabur untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi Si Hao tetaplah Si Hao yang tidak pernah egois mementingkan diri sendiri, sehingga ia berusaha lari dengan menyelamatkan burung Phoenix perak terlebih dahulu. Dan dalam hitungan detik hutan jamur tersebut kini telah dikerubungi jutaan spora ganas yang mampu menyedot kekuatan mangsa meski targetnya telah mempunyai level kultivasi tinggi seperti Si Hao. Sialnya mantan kaisar negara batu tersebut telah mengalami luka cukup serius yang ia dapatkan ketika menerobos terowongan dua dunia. Serangan yang ngadi-ngadi yang mengurung Si Hao benar-benar membuatnya kewalahan, apalagi di tengah keadaan menahan rasa sakit akibat luka dari terowongan dua dunia. Bahkan batu ilahi tak kuasa menyembunyikan rasa takut dengan kondisi Si Hao yang saat ini, sehingga ia khawatir bakal bernasib apes dan hidupnya berakhir di sana menjadi tulang belulang. Akan tetapi Si Hao masih mempunyai sisa-sisa energi dengan senjata tajamnya yang sukses menyingkirkan monster ular dan spora jamur-jamur yang mematikan. Hanya saja kondisi Si Hao masih semakin ngedrop sehingga ia harus terkapar di tanah untuk mencari tempat aman yang bisa memulihkan lukanya. Sesaat sebelum pingsan, Si Hao berpesan kepada Phoenix perak teman barunya agar terbang sejauh mungkin jika ada bahaya yang mengintai. Terlebih lagi dalam tatapannya yang kunang-kunang, Si Hao melihat segerombolan orang yang mencurigakan dengan siput raksasa datang mendekatinya yang ada di episode sebelumnya. Pikiran Suudon yang sempat terbesit dalam benak Si Hao ternyata tidak terbukti karena warga setempat yang menemukannya justru memberi pertolongan ke tempat yang lebih aman. Anehnya orang-orang tersebut memberi salam penghormatan di tengah jalan yang gelap kepada seekor monster raksasa yang bentuknya tuh menyerupai laba-laba. Hingga pada akhirnya Si Hao siuman dari tidur lelapnya dan akhirnya melihat wajah kakek patriark. Tiba-tiba telah berada di hadapannya. Ternyata sosok yang dilihat Si Hao bukanlah kakek patriark, melainkan kakek San yang merupakan tabib dan kepala desa Su yang ada di alam atas yang telah memberi pengobatan gratis dengan semangkuk ramuan tradisional. Melihat seorang tabib di depan matanya membawa ramuan tradisional, Si Hao lantas mengira kalau kakek itulah yang telah menyelamatkannya hingga dibawa ke desa. Akan tetapi kakek tabib berkata jujur bahwa yang membawa Si Hao ke desa adalah rombongan para pemburu yang menemukannya dalam keadaan tidak sadarkan diri.
Menyadari kalau orang-orang yang sempat dicurigainya tercana baik hati dan tidak sombong, si Hao segera mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah ditolong. Akan tetapi menurut kakek San, si Hao tidak perlu mengucapkan terima kasih karena para pemburu dari desa sudah terbiasa berbuat kebaikan terhadap sesama. Hingga pada akhirnya kakek tabib pergi sambil meninggalkan pesan dan kesan bahwa si Hao mempunyai keistimewaan yang tidak boleh dipakai sembarangan di desanya. Masih di malam yang sama setelah luka yang dialami si Hao perlahan membaik, ia memilih bersemedi di sebuah danau untuk memulihkan kekuatannya yang melemah sejak tiba di alam atas. Ternyata burung poniks perak yang sempat berpisah saat si Hao dievakuasi oleh pemburu diam-diam mengikutinya dan menemani si Hao untuk bermeditasi. Burung tersebut rupanya bukan hewan biasa karena tiba-tiba saja ia berubah wujud menjadi seorang wanita berambut perak yang raut wajahnya sangat misterius. Disaksikan gelapnya malam dan kesunyian danau alam atas, si Hao akhirnya bisa memaksimalkan proses meditasinya dengan memanfaatkan teknik 5 elemen nirvana yang dipadukan dengan obat pribadi miliknya. Bahkan demi bisa mengelabui para musuh, si Hao memutuskan untuk berganti wajah lewat proses kultivasi yang membawanya ke ranah pemindahan darah. Proses pemulihan luka dengan meditasi yang dilakukan si Hao akhirnya bisa berjalan lancar setelah ia menyerap energi spiritual dengan kemampuan darah tertinggi miliknya. Akan tetapi si Hao sadar kalau kekuatannya belum pulih dengan sempurna sehingga ia masih harus melakukan banyak perjalanan sesuai dengan aturan yang berlaku di alam atas. Hingga tiba-tiba si Hao kaget dengan kedatangan burung poniks perak teman barunya yang sedang mengorek-ngorek makanan di pinggir danau. Jadi selama si Hao bermeditasi, dia tak sadar kalau burung jadi-jadian tersebut telah mengetahui semua energi yang tersembunyi di dalam darah tertingginya. Keesokan harinya ketika si Hao masih melanjutkan meditasi di atas air, ia mendengar suara dari seorang pria yang sedang membicarakan tentang kompetisi pertempuran pemilihan prajurit. Ternyata suara tersebut bersumber dari kakek tabib yang sedang berbicara dengan beberapa pria alam atas untuk menyampaikan informasi penting tentang perang besar 3000 benua. Menurut kakek tabib, jika suatu negara bisa memenangkan peperangan tersebut, mereka akan mendapatkan supremasi yang luar biasa serta penciptaan besar yang tiada tara. Hingga tiba-tiba tiba-tiba saja si Hao yang kepo dengan isi pembicaraan kakek San langsung menyela untuk mencari tahu terang perang apa yang akan dihadapinya. Kenapa sih kalau gini ini teh? Menurut kakek, perang tersebut hanya terjadi selama sekali dalam 1000 tahun sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan. Terlebih lagi bagi desa kecil seperti desa Su. Akan tetapi si Hao justru semakin tertantang setelah mendengar penjelasan kakek tabib dan siap bergabung untuk membantu desa Su melewati kompetisi pertempuran pemilihan prajurit. Selain itu, si Hao ingin memanfaatkan momen tersebut guna mendapat informasi tentang keberadaan keluarganya yang sudah lama berada di alam atas. Singkat cerita, latihan sebelum resmi mengikuti seleksi pemilihan prajurit dilakukan di area pertunjukan seni bela diri kota Huai oleh beberapa pria dari desa Zu. Menurut kakek San, siapa saja yang mampu mengangkat tripod seberat ratusan kilogram maka berhak mengikuti kompetisi selanjutnya sebelum pergi ke arena perang sungguhan. Para pria lemah yang gagal dalam latihan maka secara otomatis tidak akan mengikuti perang agung yang bisa membawa banyak keuntungan. Sementara itu Xiao mengaku tidak ingin mengikuti proses latihan dari desa Su dan bertekad bakal langsung terjun ke medan arena jika suatu saat pertempuran besar benar-benar dimulai. Hingga
Tiba-tiba saja muncul gemuruh di atas langit yang ternyata berupa pengumuman dari ketua kota bahwa sedang ada sayembara mencari seorang wanita berambut perak. Barang siapa yang berhasil menangkap wanita tersebut dijanjikan akan mendapatkan imbalan besar yang sangat-sangat menggiurkan. Menurut beberapa orang di kota Huai, wanita perak tersebut sebelumnya pernah bertarung melawan seorang master dari istana peri, sehingga diyakini mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Hingga pada akhirnya salah seorang pria yang kita sebut aja sebagai Joko mengaku pernah melihat wanita berambut perak tersebut di kota Huai yang mereka tempati. Akibatnya semua orang di kota tersebut nggak boleh terlalu gegabah mencarinya sebelum datang para master dari istana peri yang ingin menangkapnya sendiri. Pengumuman yang memancing rasa penasaran si Hao tersebut segera disusul dengan gemuruh petir yang menggelegar dan memunculkan seorang dewa dari istana peri bernama Dichong. Dengan kekuatan tombaknya, ia berada di level kultivasi Rana Venerable dan langsung mencari tahu keberadaan wanita perak yang ternyata pernah berada di lembah gunung kota Huai. Sampai kemudian pandangan si Hao dikejutkan dengan munculnya bininya Peri Yuchan dan beberapa master lainnya yang ikut memburu wanita rambut perak. Kepergian para master istana peri menyisakan tanda tanya bagi semua orang tak terkecuali si Hao yang masih belum sadar kalau wanita perak yang diburu mereka adalah burung ponik sahabatnya. Hingga tiba-tiba saja si Hao, kakek San dan yang lainnya yang sedang bengong dikejutkan dengan kemunculan putra petir generasi pertama alam atas yang juga ikut mencari wanita perak. Jadi menurut informasi dari para penduduk setempat, wanita perak merupakan sosok yang telah mendapatkan peti mati tembaga pusaka tertinggi 3 generasi sehingga harus segera ditangkap. Selain itu, wanita perak telah menemukan keberadaan aula venerable tertinggi yang menjadikannya semakin kuat tak terkalahkan. Di sisi lain, tepatnya di lembah gunung, si Hao akhirnya bisa mengejar Peri Yuchan dan Dichang yang sedang dicegat oleh seorang wanita penyihir berbaju hitam yang biasa kita lihat sebagai QB. Wanita QB itu loh, masih ingat kan? Penyihir tersebut juga berniat ingin memburu wanita perak dan harus menyingkirkan dua musuhnya terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya penyihir menantang Yuchan dan Dichang untuk baku hantam di mana yang menang berhak mendapatkan wanita perak. Sementara itu, si Hao hanya bisa bengong menyaksikan pertarungan tersebut, di mana meski para Venerable telah berada di ranah Venerable, tetapi mereka enggak menggunakan api ilahi. 你这战机了。 了不得呀！ Pertarungan yang semakin sengit tersebut bahkan kian memanas seiring dengan bantuan yang didapati oleh wanita penyihir. Pihaknya yang semula seorang diri mendapat bantuan dari master lain yakni Zengu dari suku Ling dan Tengyi dari suku Emas Api. Melihat pihak lawan semakin kuat, Yuchan dan Dichang semakin akhirnya sadar diri dan memilih pergi daripada mati sebelum mendapatkan wanita perak. Di sisi lain, si Hao yang melihat bahwa lawan pertarungannya jauh lebih hebat akhirnya sadar kalau ia harus segera meningkatkan kultivasinya.
Edan nggak tuh? Siapa sih wanita perak yang menjadi buronan para master tersebut? Bisa-bisanya Xiao belum sadar kalau wanita tersebut merupakan burung ponik yang sekarang menjadi temannya. Nah, di episode yang akan datang ya, kita bakal melihat perlawanan para master yang ingin mendapatkan hadiah besar jika berhasil menangkap wanita perak. Yaudah, tungguin aja minggu depan ya, kayak gimana cerita selanjutnya dari Perfect World 1 misi G 116 ya. Hanya di Cakra Diva. Rama di sini pamit. Bye-bye.